Perkenalkan, nama saya Jones, NIM 19141616913, kelas A2 Pagi Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen pemasaran, perilaku konsumen, dan strategi promosi. Strategi promosi. Yang pertama, lingkungan promosi, kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua, perilaku promosi, kontak, informasi, komunikasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, efeksi dan koneksi promosi, sikap, THDP, iklan, proses, mempengaruhi. Tujuan promosi adalah untuk mengomunikasikan informasi tentang produk dan mereka dan mempengaruhinya konsumen untuk membelinya. 4 jenis promosi yang utama. Yang pertama, iklan. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, penjualan personal. Yang keempat, publisitas. Iklan advertising adalah pengajian informasi non-personal tentang suatu produk, perusahaan atau tokoh yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi efeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. Yang kedua, promosi penjualan. Sales promosi adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multi kardus, kontes atau undian. Yang ketiga, penjualan personal. Personal selling melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah: yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Yang kedua, situasi komunikasi saling silang interaktif memungkinkan salesman dapat mendapatasi apa yang disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Yang keempat, publisitas. Publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya, manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengencoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling dapat kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. 2. Konsumen harus sadar akan merek. 3. Konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. 4. Konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. 5. Konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek memfasilitasi perilaku lainnya. Membeli merek tertentu pada tokoh dengan merek tersebut. Model umum komunikasi untuk promosi.
umpan balik. Yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga transmisi, yang keempat penerima, yang kelima tindakan. Agen dan pasangan yang relevan. Yang pertama produser, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara. Yang kedua periklanan, promosi, penjualan personal, publisitas. Yang ketiga media, TV, majalah, penawaran via pos, dalam toko, di rumah, telepon, artikel, surat kabar. Tindakan atau keputusan kunci. Yang pertama, mengelola strategi promosi, menganalisis hub cons pro, menentukan tujuan dan anggaran promosi, mendesain dan menerapkan strategi promosi, evaluasi strategi promosi, pengekodingan komunikasi promosi, mendesain promosi untuk mengomunikasikan makna yang tepat. Yang ketiga, mentransmisi komunikasi promosi, memiliki media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Tindakan atau keputusan kunci. Yang pertama, komunikasi pemasaran. Masuk ke dalam pesan, menerjemahkan promosi, mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Yang kedua, mengambil tindakan, membeli produk, mengunjungi toko, komunikasi dari mulut ke mulut. Merancang kebutuhan kategori, menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Kesadaran merek, saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dari menjadi pertimbangan. Sikap merek, konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Sekian dari saya, terima kasih.